Seluruh pernyataan syukur segenap makhluk merupakan hak Allah, sehingga tidak ada sesuatu lainnya yang berhak diberi pernyataan syukur seperti Dia. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar dapat menjalankan tugas berketurunan dan mengembangbiakan jenisnya, telah menetapkan adanya fitrah perjodohan. Allah juga memerintahkan kepada mereka yang berpasangan untuk membina kehidupan sakinah dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagai utusan Allah, beliau telah memberi contoh bagaimana suami istri melaksanakan tugas kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang penuh dengan kecintaan, ketenteraman, dan ketenangan, serta kedamaian dan keselarasan. Semua perilaku dan sifat yang diperlukan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dicontohkan oleh beliau dengan istri-istri beliau, untuk menjadi teladan bagi segenap sahabat dan umatnya. Sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabat beliau yang dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mencontoh dan meneladani kehidupan beliau dalam segala aspek kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sahabatku, di video kali ini, kami ingin membahas secara ringkas dan singkat memaparkan potret kehidupan Rasulullah dalam membina kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau. Seluruh penyajiannya didasarkan pada riwayat atau hadis yang telah dibukukan oleh para ahli hadis. Di antara hadis yang dikemukakan ada yang sahih dan ada yang hasan. Semuanya berbicara tentang kehidupan Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan sikap penuh kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau, sehingga hal ini menjadi teladan dan panutan yang diridhoi oleh Allah bagi segenap umat manusia. Para suami istri muslim hendaklah menyadari bahwa untuk membina kemesraan dan keakraban dalam kehidupan suami istri tidak ada contoh dan panutan yang paling baik dan mulia selain Rasulullah. Dengan mengikuti dan meneladani kemesraan Rasulullah yang beliau tunjukkan kepada para istrinya, insya Allah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan dan rahmat berumah tangga seperti yang Allah karuniakan kepada beliau. Kami berharap video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum kita kembali menyimak, terlebih dahulu tolong subscribe dan like video ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah akhlak dan teladan Rasulullah. Yang ke-48 adalah meminta maaf kepada istri. Dari Safiyah, ia berkata, "Saya tidak pernah menyaksikan seseorang yang akhlaknya lebih baik daripada Rasulullah. Suatu malam beliau memboncengkan saya di bagian belakang untanya. Saya mulai mengantuk. Lalu Rasulullah mencubit saya dengan tangannya seraya bersabda, 'Duhai orang ini, tahan sedikitlah, jangan cepat mengantuk wahai putri Huyai.' Beliau berkata lagi, 'Wahai Safiyah, aku minta maaf kepadamu atas perlakuanku kepada kaummu karena mereka telah mengatakan saya begini dan begitu.'" Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Abu Nuaim. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa perlakuan Rasulullah kepada istrinya dengan memboncengkan istri di bagian belakang kendaraannya, kemudian mencubitnya saat si istri mengantuk, dan meminta maaf kepada istrinya karena perbuatan Rasulullah yang boleh jadi membuat hati Safiyah kesal, menggambarkan betapa mesranya Rasulullah kepada istrinya. Hati beliau sangat peka terhadap peristiwa yang baru saja disaksikan oleh istrinya, yaitu tindakan beliau menghukum kaumnya karena mimrangi dan berkhianat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah ingin menenteramkan hati istrinya, sehingga rasa kesal atau sakit hati kepada Rasulullah dapat hilang dan berganti dengan kecintaan dan kemesraan yang tulus. Walaupun Rasulullah tidak berbuat salah kepada Safiyah, beliau tetap menyatakan permintaan maaf kepadanya kalau tindakan yang beliau lakukan dalam menegakkan kalimat Allah membuat hati Safiyah kesal.
Hal ini Rasulullah lakukan untuk menjaga perasaan istrinya sehingga tidak merasa disakiti oleh tindakan suami yang benar. Ketika suami mendidik bahwa yang benar itu harus ditegakkan, ada kalanya istri merasa tidak senang dengan kebenaran yang dijalankan oleh suaminya. Permintaan maaf Rasulullah kepada Safiyah tersebut di atas semata-mata sebagai sikap seorang suami menghormati perasaan istrinya, bukan karena tindakannya yang salah. 49 adalah memberi hadiah kepada istrinya. Dari Ummu Kulsum binti Abu Salamah, ia berkata, ketika Nabi menikah dengan Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi. Namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi sudah meninggal dunia dan aku mengira hadiah itu akan dikembalikan. Jika hadiah itu memang dikembalikan kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Ia Ummu Kulsum berkata, ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yang disabdakan Rasulullah dan hadiah tersebut dikembalikan kepada beliau, lalu beliau memberikan kepada masing-masing istrinya 1 botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut beliau berikan kepada Ummu Salamah. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan dari hadis tersebut adalah menjelaskan bahwa Rasulullah menyiapkan hadiah untuk Raja Najasyi. Akan tetapi, ketika sampai berita kepada beliau bahwa raja tersebut telah meninggal dunia, barang-barang yang sedianya dihadiahkan kepada raja tersebut kemudian dihadiahkan kepada para istri beliau. Para istri beliau yang lain mendapat hadiah masing-masing 1 botol minyak kasturi dan Ummu Salamah mendapat hadiah kain berenda dan minyak kasturi sisanya. Para istri Rasulullah menerima hadiah tersebut dengan penuh penghargaan walaupun barang tersebut semula bukan untuk mereka. Mereka tidak merasa terhina dengan hadiah semacam itu karena ingin menghormati Rasulullah. Sebaliknya, karena tidak ingin hadiah tersebut sia-sia, Rasulullah pun memberikannya kepada para istri beliau. Para suami hendaklah tidak segan-segan memberi hadiah kepada istrinya walaupun barang-barang tersebut sedikit atau semula diperuntukkan kepada orang lain, yang karena yang bersangkutan tidak ada, lalu diberikan kepada istrinya. Hal semacam ini, memberi hadiah kepada istri-istrinya, mengisyaratkan perhatian dan kemesraan suami kepada istri. Para istri hendaknya dapat mengambil pelajaran dari perbuatan istri Rasulullah di atas, yaitu sekalipun hadiah yang diberikan kepadanya semula untuk orang lain, hendaklah ia menerimanya dengan rasa penghargaan. Dengan demikian, suami merasakan bahwa istrinya menghargai hadiahnya sekalipun barang-barang tersebut semula tidak dimaksudkan untuk istrinya. Dengan sikap istri semacam ini suami merasa dihormati dan dihargai pemberiannya sehingga suami merasa diterima dengan baik. Penerimaan istri semacam ini akan menumbuhkan keyakinan pada diri suami adanya kecintaan dan kemesraan istri kepada dirinya. 50 adalah pamit kepada istri saat akan pergi ke rumah istri yang lain. Dari Muazzah, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah biasa meminta izin kepada kami apabila beliau berada di hari bagian istrinya di antara kami. Setelah turunnya ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka para istrimu dan boleh pula kamu menggauli siapa yang kamu kehendaki. Al-Quran Surat Al-Ahzab 33 dan 51. Kata Muazzah, aku pun berkata kepadanya, apa yang engkau katakan kepada Rasulullah? Dia menjawab, kalau permintaan izin itu jatuh kepadaku, aku tidak dapat mengutamakan seorang pun dari diriku sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Dari Yazid bin Babinus, dari Aisyah bahwa Rasulullah mengutus seseorang kepada para istri beliau sewaktu sakitnya. Maka berkumpullah mereka, para istri, lalu beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak mampu pergi memenuhi giliran antara kalian. Jika kalian mengizinkan aku menetap di rumah Aisyah, semoga kamu melakukannya.
Mereka, para istri itu pun mengizinkan beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah pamit kepada Saudah yang telah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Maksudnya bila hari giliran untuk Saudah tiba, Nabi mendatangi Saudah dan memberitahu kepadanya untuk pergi ke Aisyah, karena sebenarnya hari tersebut adalah giliran untuk Saudah. Jadi, Rasulullah tidak membiarkan Saudah begitu saja pada hari gilirannya, tetapi justru beliau pamit kepadanya untuk pergi ke tempat Aisyah. Hal semacam ini menimbulkan kemesraan dan kecintaan Saudah kepada Rasulullah. Sekalipun ia tidak dikumpuli oleh Rasulullah pada hari yang menjadi gilirannya, sikap Rasulullah yang memperlakukannya dengan baik dan berpamitan kepadanya telah cukup memberikan ketenteraman dan ketenangan serta perhatian yang mendalam kepada dirinya. Hadis kedua menjelaskan bahwa ketika Rasulullah sakit beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk menetap di rumah Aisyah karena beliau tidak sanggup memenuhi giliran mereka. Dari hadis di atas, para suami yang berpoligami dapat mengambil pelajaran bahwa bila ia pergi untuk memberi giliran kepada istrinya yang lain, hendaklah ia berpamitan secara baik-baik kepada istri yang ditinggalkannya. Dengan sikap semacam ini, istri yang ditinggalkan merasa memperoleh perhatian yang tulus dan tetap diayomi oleh suaminya dengan baik. Sikap semacam ini akan menumbuhkan kecintaan dan kemesraan di antara mereka sehingga ikatan pernikahan mereka dapat berjalan dengan lestari. Yang ke-51, mengundi istri bila mau bepergian. Sesungguhnya Aisyah berkata, Rasulullah jika hendak bepergian jauh, beliau mengadakan undian di antara para istrinya. Siapa yang keluar namanya dalam undian, dialah yang akan pergi menyertai Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Penjelasan dari hadis tersebut adalah Rasulullah selalu mengundi istri-istrinya bila hendak melakukan perjalanan atau bepergian. Setiap kali bepergian, istri yang diajaknya berbeda sesuai dengan undian yang keluar. Misalnya, bila kali ini yang keluar nama Aisyah, Aisyahlah yang diajak. Kali lain nama Hafsah yang keluar, Hafsahlah yang mempunyai hak untuk pergi bersama beliau. Pengundian yang dilakukan Rasulullah terhadap istri-istrinya untuk menyertai perjalanan beliau adalah untuk memperlakukan mereka dengan adil. Hal tersebut juga dimaksudkan menjalin kemesraan dan keakraban beliau dengan semua istrinya. Para suami yang berpoligami hendaknya berpedoman pada contoh Rasulullah bila hendak mengadakan perjalanan atau pergi ke tempat yang jauh. Dengan cara ini para istrinya tetap merasa diperhatikan dan memperoleh kemesraan serta kasih sayang dari dirinya. 52 adalah membonceng istri. Dari Anas bin Malik, dia bercerita, bersama Rasulullah kami pulang dari Khaybar. Aku membonceng kendaraan Abu Talhah, sementara dia sendiri yang menjalankan kendaraannya. Salah seorang istri Rasulullah membonceng di belakang Rasulullah, tiba-tiba seekor unta terpeleset. Dengan spontan aku berucap, perempuan. Aku lalu turun membantunya. Rasulullah bersabda kepadaku, dia adalah ibu kalian. Aku lalu naik lagi dan begitu juga dengan Rasulullah ketika Madinah sudah dekat dan sudah terlihat. Beliau bersabda, mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat, dan orang-orang yang taat kepada Tuhan kita seraya selalu memuji Allah. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa ketika Rasulullah pulang dari perang Khaybar, salah seorang istrinya yang ikut mendampingi beliau dalam perang. Hal ini memberi isyarat bagaimana kemesraan Rasulullah kepada istrinya, sehingga beliau memboncengkan sendiri istrinya di atas unta yang dikendarainya. Para suami muslim hendaklah mengambil contoh Rasulullah untuk senantiasa memperhatikan keadaan istrinya sewaktu bepergian bersama. Jika dia membawa kendaraan sendiri,
hendaklah ia memboncengkan istrinya di atas kendaraan yang dikendarainya seperti yang dilakukan Rasulullah di atas. Hal ini untuk menunjukkan adanya perhatian dan kemesraan suami kepada dirinya sehingga tertanam di hati istri kecintaan dan kemesraan yang sangat dalam kepada dirinya. Rasulullah sebagai orang yang memiliki kekuasaan besar dapat saja menyuruh sahabat untuk menyiapkan unta bagi istrinya seperti yang biasa dilakukan oleh penguasa-penguasa duniawi umumnya. Namun hal itu tidak dilakukan oleh beliau dan justru beliau memboncengkan sendiri istrinya di atas kendaraan yang dikendarainya. Begitulah Rasulullah memberikan contoh kepada para suami dalam memperlakukan istrinya. Para suami dan istri dapat meneladani perbuatan Rasulullah memboncengkan istrinya di atas kendaraannya. Tindakan ini dapat menumbuhkan semangat kemesraan dan kecintaan suami istri guna menciptakan ikatan yang kuat dan penuh ketenangan dalam keluarga. 53. Mengantar istri pulang. Dari Safiyah binti Huyai ia berkata, Rasulullah melakukan itikaf. Pada suatu malam saya datangan mengunjunginya, lalu saya berbicara dengan beliau, kemudian saya berdiri untuk pulang. Beliau pun berdiri bersamaku untuk mengantarkan aku pulang, sedangkan tempat tinggal Safiyah saat itu di kampung Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa ketika Rasulullah itikaf, saat istrinya hendak pulang beliau mengantarkan Safiyah ke rumahnya yang berada di kampung Usamah bin Zaid. Perhatian Rasulullah terhadap keselamatan istrinya sangatlah besar, sehingga beliau mengantarkan istrinya pulang sekalipun beliau sedang itikaf. Perhatian Rasulullah semacam itu menimbulkan rasa tenteram dan menciptakan kemesraan diri Safiyah kepada beliau. Perhatian seorang suami terhadap keselamatan dan keamanan istri akan menjadikan istri merasa terlindungi oleh suami sehingga timbul pada diri istri kecintaan dan kemesraan serta kepercayaan penuh kepada suaminya. La percaya sepenuhnya bahwa suami benar-benar mencintainya. Para suami dapat mengambil pelajaran dari perbuatan Rasulullah di atas, yaitu memperhatikan keselamatan dan keamanan istri dalam perjalanan bila istri menghendaki pergi atau pulang ke rumahnya. Bila istri ingin berkunjung ke tempat orang tuanya atau kerabatnya, misalnya, hendaklah suami mengantarkannya ke tempat yang dituju sebagai bukti perhatian suami atas keselamatan dan keamanan istri. Hal semacam ini insya Allah akan menumbuhkan perasaan cinta dan mesra istri kepada suami karena merasa senantiasa dilindungi dan diperhatikan kepentingannya. 54. Segera menemui istri jika tertarik dengan wanita lain. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi pernah melihat wanita, lalu beliau masuk ke tempat Zainab, lalu beliau tumpahkan keinginan beliau kepadanya, lalu keluar, dan bersabda, wanita, kalau menghadap, ia menghadap dalam rupa setan. Bila seseorang di antara kamu melihat seorang wanita yang menarik, hendaklah ia datangi istrinya, karena pada diri istrinya ada hal yang sama dengan yang ada pada wanita itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasan dari hadis itu adalah bahwa pada suatu hari Rasulullah melihat seorang perempuan yang menarik hatinya. Saat itu pula Rasulullah kembali pulang dan mendatangi Zainab, istri beliau, yang pada hari itu mendapatkan giliran dari Rasulullah, maka segeralah Rasulullah mengundang Zainab, kemudian mengajaknya bersebadan. Berkenaan dengan kejadian ini Rasulullah menjelaskan kepada sahabat mengapa beliau mengambil langkah semacam itu ketika melihat seorang perempuan yang menarik hatinya. Beliau menjelaskan bahwa wanita selalu membawa serta godaan dan rayuan setan, baik dari hadapannya maupun dari belakangnya. Artinya, dari arah mana saja laki-laki melihat wanita yang menarik, pasti setan akan turut serta merayunya sehingga bisa menjerumuskannya pada perbuatan haram. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat bahaya hal tersebut dan cara mengatasinya.
Rasulullah memberi contoh agar suami segera menemui istrinya karena istrinya pun memiliki hal yang dimiliki oleh perempuan yang menarik tersebut dan suami pun dapat menikmati dengan mesra apa yang dimiliki oleh istrinya sendiri. Cara semacam ini menunjukkan betapa mesra dan intimnya Rasulullah dengan istri-istrinya. Beliau tidak mau tergoda oleh perempuan lain sekalipun menarik dan cantik. Dengan sikap semacam ini, istri-istri Rasulullah selalu merasa bahwa diri mereka dihormati dan dihargai, sehingga mereka selalu merasa dekat dan intim dengan Rasulullah. Para suami istri juga dapat menjadikan hal ini sebagai contoh dalam kehidupan rumah tangganya. Para suami yang selalu ingin menjaga kemesraan dengan istrinya hendaklah segera menemui istrinya bila tertarik kepada perempuan lain, kemudian melampiaskan dorongan birahinya kepada istrinya agar keinginannya terpuaskan dengan istrinya sendiri. Bersambung.